Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat malam Tribuners semua. Balik lagi dengan kita nih di Bincang Bola dengan saya Gina dan juga Harley. Yeay. Semangat banget kayaknya, lu gak semangat kenapa sih? Ini apa? Kayaknya nggak semangat. Semangat. Saya hawanya semangat dong. Belum Belum makan ya segini belum makan. Iya. Belum makan malam diet katanya nih. Diet. Nah, ada obrolan seru nih di Bincang Bola pada malam hari ini. Seperti biasa kita bakal ngomongin segala sesuatu tentang Tentang sepak bola Indonesia. Mau mungkin tentang ngojai banyak. Iya, betul. Mau mungkin tentang ngojai tentang sepak bola, namanya juga bincang bola ya, bukan bincang ngojai. Tapi malam hari ini kita nggak cuma berdua nih. Oh, nanti kita undang salah satu wartawan yang senior ya Wartawan senior. dalam sepak bola nih pastinya Sepak bola. nih. Nanti kita undang, tapi sebelumnya kita mau ngobrolin apa dulu nih? Karena Piala Dunia U20 sudah makin mendekati yang akan dilaksanakan tahun 2021, tapi dengan keadaan kondisi pandemi seperti ini agak diragukan juga ya untuk dilaksanakan terutama di Indonesia nih. Karena Piala U20 ini bakal terselenggara di Indonesia. Nah, yang belum tahu Piala Dunia U20 ini diselenggarakan di Indonesia ya, dan Indonesia patut bangga karena ini adalah salah satu event terbesar sepak bolanya ya, yang mungkin nanti insya Allah 2021 akan diselenggarakan di Indonesia. Ada banyak juga pemain-pemain dunia yang main di Eropa, yang masih umur 18 sampai 20 tahun itu akan datang ke Indonesia. Salah satunya Mason Greenwood, pemain Manchester United. Itu kalau tidak salah bakal datang ke Indonesia untuk ikut Piala Dunia, tapi Piala Dunia belum tentu nih. Iya, karena kondisinya seperti ini ya, tapi mudah-mudahan sih jadi aja. Kalau gitu kita langsung aja nih undang salah satu wartawan senior sepak bola yang akan kita ajak ngobrol bareng di sini pastinya ya. Mau tahu siapa? Kita sambut saja Bang Mahfudin Nigara. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah buka puasa belum? Alhamdulillah. Bawa teh manis doang. Belum yang lain. Iya. Gimana lancar puasanya Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Terus sekali saya nih bisa ketemu sama Bang Nigara di sini, meskipun kita nggak bisa ketemu langsung ya Bang ya. Ya. Ya Bang, hari ini di Bincang Bola kita mau ngobrolin mengenai persiapan Indonesia menghadapi Piala Dunia U20. Karena Indonesia ini kan menjadi tuan rumahnya ya, tuan rumah, dan bangga sekali nih Indonesia menjadi tuan rumah di Asia Tenggara untuk Piala U20 pastinya Bang Nigara ya. Ya. Sebelumnya saya mau tanya nih Bang, kira-kira untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 nanti tahun 2021, keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika menyelenggarakan Piala Dunia itu sepertinya secara garis besar seperti apa Bang? Gini, kalau Piala Dunia Senior itu keuntungan keekonomiannya pasti sangat besar. Pasti sangat besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap habis Piala Dunia, perekonomian negara-negara tuan rumah itu naik ya. Kecuali kemarin Rusia, event seperti itu Rusia juga sudah menarik keuntungan yang sangat besar. Dulu tahun 79 Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia Junior, di mana Indonesia ikut berpartisipasi waktu itu, Bambang Rodiansyah CS ikut juga naik. Tapi setelah itu FIFA membagi Piala Dunia ini menjadi fase klaster-klaster, dari senior, ada U23, ada U20, ada U16 dan sebagainya. Itu jenjangnya menjadi sangat jauh yang senior dengan junior gitu. Kita berharap saja Indonesia ini bisa memperoleh keuntungan dalam pergerakan keekonomian. Kenapa demikian? Karena FIFA memilih Indonesia, selain biddingnya kita paling rendah, kita juga punya rating yang sangat tinggi. Jumlah penonton kita itu hampir sama dengan 35 negara Eropa. Jadi itu sebabnya kenapa FIFA memilih Indonesia. Karena kalau Indonesia tidak ada sepak bola di Indonesia, FIFA punya, maka rating FIFA secara iklan akan menurun tajam begitu. Jadi pangsa-pangsanya itu di sini besar banget ya Bang ya. Sangat besar. Di sini di Indonesia ini surga buat pencinta olahraga. Jadi di Amerika menonton tinju harus $60 satu TV untuk 10 orang. Itu bahkan setahu saya Liga Inggris pun untuk mencari keuntungannya untuk lebih besar, dia mencari bangsa-bangsa Indonesia, dia ganti jadwal
bermain menyesuaikan dengan jam yang ada di Indonesia, prime time di Makanya Indonesia. dia selalu bisa malam nontonnya kita ya, nggak dini hari banget lah. Beda sama bahasanya. Liga Spanyol ya Bang ya. Ya, Gadang ya, Bang Liga Spanyol. ya, itu betul, itu betul. Jadi Inggris itu tahu benar bahwa Indonesia ini adalah pangsa pasar yang sangat luar biasa. Untuk itu ada Mandiri pernah jadi sponsor, kemudian Garuda pernah jadi sponsor, dan banyak lagi yang pernah jadi sponsor di Liga Inggris, di klub maupun di Liga Inggrisnya. Ini satu bukti bahwa sebetulnya kita ini pangsa pasar yang sangat luar biasa, hanya saja kita nih semua pada praktisi sepak bola, khususnya PSSI pada khususnya, kita pada umumnya belum mau sadar. Nah, ngomong-ngomong masalah keuntungan nih Bang, bagaimana nih persiapannya timnas Indonesia ini menuju Piala Dunia 20 menurut Bang? Ya, Bang sendiri. apalagi sekarang pemain-pemain muda Indonesia banyak yang main di luar ya, kayak Ya. Egy, Sultan, Banyak banget ya. ya, Witan Sulaiman pada main di luar negeri itu kira-kira Gimana kan Bang? Kira-kira persiapannya timnas Indonesia sendiri? Jadi ini ada kisah lama dulu sebelum saya sampai ke situ. gimana? Ingat Ajat Sudrajat ya? Ya, Orang Jawa Barat nggak ingat Ajat itu. Wah, itu bahaya itu. Apa ya? Ingat Ajat, ingat Abah Encas ya, ingat Sobur. Nah, itu adalah tiang-tiang Persib yang luar biasa. Secara skill mereka nggak kalah dengan pemain-pemain Asia pada umumnya. Tapi begitu dia ketemu orang yang kulitnya berbeda dengan kita, yang bahasanya berbeda dengan kita, langsung ngadek-dek katanya. Saya bilang, kenapa ngedek-dek gitu? Dia bilang, saya nggak ngerti dia ngomong apa, Kang, katanya. Nah, itulah kira-kira. Nah, jadi tadi kita sebut ada Witan main di luar, ada Rido ya, Rido main di luar juga kalau nggak salah ya. Ya, David Maulana juga memain di luar ya. Kemudian ada Bagas dan Bagus ya. Itu juga kan masuk Garuda Select ya, ada Witan juga main di luar. Saya kira modal kita untuk itu untuk bisa bergaul dengan sesama pemain luar gitu itu sudah cukup gitu. Ya artinya anak-anak kita ini nggak minder lagi pasti gitu. Tapi kalau kita bicara skill, kita harus akui bahwa mereka belum cukup, masih membutuhkan waktu. Tetapi Piala Dunia sudah tinggal berapa bulan lagi ke depan. Iya. Ya. Ini yang harus menurut saya, sekali lagi menurut saya, ini tentu saja ini debatable ya, kita butuh sesuatu untuk menyuntik ya, dan ini harus kita akui sebagai jalan pintas, kalau bisa jalan pintas terakhir. Kenapa? Karena saya, Bung Reva Dedi Utama, Bung Yesayas Octavianus, Bung Toro, tahu Toro ya, Cocomeong itu. Nah, tahun 2009 kami ditunjuk oleh PSSI, dalam ini oleh ketuanya ya, untuk menjadi tim investigasi awal naturalisasi. Yang kami maksudkan naturalisasi waktu itu adalah anak-anak yang separuh Indonesia. Nah, lalu kami datang ke Belanda Februari 2009, ya, kita sudah buat laporan, tapi rupanya laporan kami barangkali dianggap kurang pas, sehingga akhirnya PSSI mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas sendiri dengan cara PSSI, yang kemudian kita tahu di sana ada Gonzales masuk, ada Engkolo masuk, gitu kan. Kemudian tapi ada satu yang kami berbahagia betul, Stefano Lillivali, yang akhirnya juga dalam daftar kami juga masuk itu, gitu. Nah, sekarang ini sedikitnya ada 6 pemain yang berdarah Indonesia yang sekarang mereka berusia antara 15 sampai 18 tahun dan bermukim di Eropa. Ada Jim Kruk di Vitesse, Belanda, ada Lorenzo Raharing di Belanda, FC 20, ada Tristan Ruizer dari Ajax ya, ada Elkan Bagot dari Ipswich Town, kemudian ada Max Christoffel ya. Kemudian ada dari Feyenoord, ada Elkan Bagot dari Ipswich Town, Elvan Bagot ya, ada Tristan tadi dari Ajax. Kemudian yang terakhir Matthew Steenvoorden dari
klubnya Gorica Kroasia. Ini anak-anak yang separuh Indonesia. Jadi saya kira ini penting juga untuk diperhatikan. Lalu kita juga punya beberapa pemain yang natural yang sudah siap masuk ke Indonesia. Yang saya dengar pemain-pemain dari Brazil, ada sekitar 5 atau 6 orang begitu, pemain-pemain dari Brazil, dan dari klub-klub yang kondang, ada klub Sao Paulo, Corinthians gitu, klub-klub yang bagus, dan anak-anak ini adalah 200 anak-anak seusianya yang dipersiapkan oleh Brazil untuk ke Piala Dunia. Tetapi kemudian nggak mungkin 200 diterima semua, tetapi levelnya tuh AB. Nah, B saja menurut saya, ini sekali lagi debatable, menurut saya level B-nya saja sudah di atas kita. Jadi kita nggak perlu malu nih menggunakan itu. Kita nggak perlu malu menggunakan itu. Kenapa? Sekali lagi, ini pandangan pribadi saya sebagai wartawan yang pernah bertugas di situ sebagai tim investigasi. Ya, kemudian PSSI melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, di luar gambaran yang sudah kita berikan, sudah dilakukan, dan alhamdulillah agak keliru sebetulnya. Nah, ini anak-anak ini siap untuk membela Indonesia. Di samping ini saya sama sekali tidak merendahkan anak-anak kita yang saat ini ada di tim Sintayong. Ya, seperti Bagus, ada Beckham Putra, ya namanya aja Beckham, pasti bapaknya Beckham. Kemudian juga ya ada Sultan Zico, ya Zico aja Brazil tuh ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya harus kita cermati dengan baik lah. Jadi kita nggak perlu alergi terhadap yang begitu. Kenapa? Tahu kan? Deus Dekker, Dr. Setiabudi tahu kan? Di Bandung tuh jalannya yang menuju ke atas itu. Tahu nggak, Deus? Tahu, Bang. Itu dokter saya di arah sana, Bang. Gitu. Tahu nggak Dr. Setiabudi orang apa? Orang luar sih tahu saya Belanda. Orang Belanda Tulen. Memang lahir di Banyuwangi, tapi Belanda Tulen. Mak bapaknya Belanda. Kemudian Husni Tamrin tahu ya, jalan protokol di Jakarta. Paling kondang tuh, jalan paling kondang Husni Tamrin. Maknya orang Betawi, bapaknya orang Belanda. Iya, memang banyak. Kita nggak, kenapa kok kita mesti alergi emang begitu gitu loh. Tapi sekali lagi ini debatable, terserah orang punya pemandangan apa, dan itu menjadi hak setiap orang untuk mengungkapkan pendapat. Begitu. Setuju banget. Terus selanjutnya ngomong-ngomong tentang, tadi disentil juga sempat Sintayong ya Bang. Setelah polemik perdebatan antara ada yang ingin Luis Milla kembali, dan tapi ternyata pada akhirnya Sintayong yang datang ke Indonesia, dan kalau nggak salah Sintayong juga membina pemain-pemain timnas dari yang muda sampai senior nih Bang. Ya. Kira-kira gimana nih kans Sintayong untuk meracik tim menjadi yang lebih baik dari era sebelumnya, era Luis Milla? Gini, Sintayong itu mengambil resiko sangat besar memilih Indonesia. Kenapa? Pertama, bayarannya lebih jauh, 3 kali di bawah bayar tawaran Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas pemain kita ya segitu, seperti tadi saya sampaikan. Ya, tetapi Sintayong dengan experience yang luar biasa, dengan kualitas yang luar biasa, dia berani mengambil Indonesia. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu di pemikiran Sintayong. Kalau ini berhasil, maka Sintayong akan naik bukan 1 rehel, tapi 2 rehel atau 3 rehel. Kenapa? Sesuatu yang dianggap nggak mungkin oleh banyak orang, oleh Sintayong jadi mungkin. Gitu. Nah, tetapi memang Sintayong sendiri, ini sepengetahuan saya, karena saya nggak pernah, saya cuma 1 kali ketemu Sintayong waktu saat datang pertama kali pembukaan di Stadion Bekasi, saya ketemu, sempat salaman. Sintayong menurut saya berbeda dengan pelatih-pelatih Korea yang lain. Dia lebih soft, ya. Menurut saya tidak sekasar pelatih-pelatih Korea seperti yang lain begitu. Karena pengalaman saya ngeliput Piala Presiden tinju di Jakarta, itu petinju Korea kalah lawan petinju mungkin dari petinju Indonesia atau petinju Thailand. Begitu turun dari ring, ditonjok langsung oleh pelatihnya. Begitu kerasnya pelatih Korea. Nah, ini untuk menciptakan kedisiplinan. Nah,
anak-anak kita yang sekarang beruntung dapat Sintayong. Kelas Sintayong ada kelas dunia, tapi cara melatihnya bukan melatih seperti militan di Korea, yang dimana dengan kekerasan, dengan memaki, dengan memukul, ini enggak gitu. Sintayong merupakan pelatih yang menurut saya sangat soft untuk ukuran Korea begitu. Tapi kok kayak aktor drakor gitu ya. Tapi balik lagi Bang, dengan ditunjuknya Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia saat ini, jika berkaca dengan kepengurusan PSSI yang hobi banget nih ganti-ganti pelatih, yang gagal sedikit ganti, apa kira-kira Sintayong ini bisa bertahan cukup lama di timnas? Nah, itu dia, kamu jadi tahan lama lagi ya. Ya, saya kira saya sendiri belum tahu kontraknya dia berapa tahun. Yang pasti Sintayong ini berkontrak untuk U19 awalnya, kemudian Sintayong dilibatkan untuk tim senior dan tim U23, sehingga ada tiga klaster yang dipegang oleh Sintayong. Nah, apakah ini efektif? Menurut saya bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Nah, kenapa saya katakan bisa iya, bisa tidak? Harusnya, ini sekali lagi, ini pendapat pribadi saya sebagai wartawan gaek nih ya, wartawan kolot. Harusnya Sintayong pegang 19 aja, nggak usah pegang 23. Kenapa? Konsentrasinya jadi sangat penuh di situ gitu. Kalau sekarang agak terpecah, maka Sintayong minta untuk yang senior dan 23 dia minta di hold dulu karena dia persiapan ini. Saya kira ini memang yang paling betul. Jadi PSSI sudahlah yang 23 dengan yang senior itu cari lagi pelatih yang lain. Yang ini Sintayong untuk jangan diganggu gitu. Ini Sintayong gitu. Aduh, Pak, nggak kerasa nih. Kayaknya waktu kita sudah habis nih ya. Sudah hadir di penghujung acara. Kalau bicara sepak bola tuh 7 hari 7 malam nggak berhenti tuh. Saya masih banyak sebenarnya Bang pertanyaan. Masih bentar loh ini kurang lama kayaknya. Kalau Bang Negaranya ada waktu lagi. Ada waktu lagi, nanti kita undang lagi Bang Negara. Boleh, untuk sepak bola boleh, untuk tinju apalagi. Nah, gitu. Kayaknya lebih enak tuh kalau ngobrol langsung ya, sebentar gorengan gitu. Boleh. Kumpul main-main ke kantor. Iya. Nggak apa, Tribun Jabar datang ke Jakarta, ketemu saya, kita ngobrol di Jakarta, kita cari tempat yang enak gitu kan. Hari Raya Idul Adha. Sama-sama, ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Jangan kebanyakan makan kambing Bang, nanti leher kaku. Sehat loh, saudara, sehat loh. Oke. Terima kasih banyak yang sudah Sama. bola di malam hari ini. Ya, makasih. Nanti next kita bisa ngobrol lagi Bang Negara ya. Kalau gitu kita pamit undur diri, saya Kinan. Saya Harli. Pamit undur diri, mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi dengan tema dan topik yang lebih seru lagi bawahnya. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kinan.